Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Aryo Saroko bertarung sengit dengan uling kuning di tengah rawa. Aryo Saroko semula mendapat kesulitan dalam pertarungan itu, tapi kemudian ia dapat mengalahkan uling kuning, bahkan telah membunuhnya. Namun ketika muncul di permukaan air, kesadaran Aryo sudah hilang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ketika Aryo mencoba memandang bintang-bintang yang gemerlapan di langit, maka yang nampak seolah-olah mendung yang tebal menggantung di udara, hitam dan kelam. Yang diingatnya pada saat terakhir adalah menyarungkan tombaknya, yang baginya sama harganya dengan kepalanya, kembali dalam sarungnya. Sudah itu semuanya seperti lenyap dari ingatannya. Ketika ia tersadar, terasa seolah-olah sebuah mimpi yang indah membayang di hadapannya. Meskipun tubuhnya masih terasa dingin oleh pakaiannya yang basah, namun dilihatnya beberapa orang duduk di sekitarnya pada sebuah balai-balai besar. Sebuah lampu minyak yang terang menyala-nyala dengan riangnya, seolah-olah ikut serta bergembira untuk keselamatan Aryo Saroko. Ketika ia sempat mengamati wajah-wajah di sekitarnya, nampaklah gurunya yang sedang merenunginya dengan seksama, Kebo Kanigoro, Roro Wilis Widuri, Wonomerto Wirodopo, dan beberapa orang lagi yang dikenalnya sebagai orang-orang gedangan. Demikian ia mulai menggerakkan matanya, nampaklah keriangan membersit di wajah-wajah mereka yang dengan kecemasan menungguinya, apalagi Maeso Jenar. Dengan tergopoh-gopoh ia bergerak maju dan dengan hati-hati ditempelkannya kupingnya pada dada Aryo untuk mendengarkan detak jantung anak itu. "Aryo," bisiknya. Aryo mencoba tersenyum, namun kulit wajahnya serasa membeku. "Kakang Wirodopo," kata Maeso Jenar perlahan-lahan, "pinjamilah anak ini pakaian kering." Dengan tergesa-gesa Wirodopo bangkit dan saat kemudian ia telah kembali dengan pakaian-pakaian kering. Dengan kain panjang, tubuh Aryo diselimuti rapat-rapat dan kemudian dilepaskannya pakaian-pakaiannya yang basah. Saat kemudian terasa tubuhnya menjadi agak hangat. Tapi pada itu ingatannya masih belum pulih benar. Ia masih belum mengerti di mana ia berada. Dinding-dinding ruangan itu nampaknya masih kabur serta dilapisi selaput yang buram. Dengan susah payah akhirnya terdengar ia berdesis, "Di manakah aku sekarang?" "Kau berada di kelurahan Gedangan, Aryo. Tenangkan pikiranmu, semuanya sudah selesai," sahut Maeso Jenar. "Uling kuning," bisiknya perlahan. "Ia tidak akan mengganggumu lagi," jawab Maeso Jenar. "Jadi aku berhasil," sambungnya. "Ya, kau berhasil," jawab Maeso Jenar pula. Aryo menarik napas dalam-dalam, kemudian terdengarlah ia bergumam, "Tuhan Maha Besar." Yang mendengar gumaman Aryo itu menjadi terharu. Mereka semakin yakin bahwa anak itu tidak saja akan menjadi seorang yang berjiwa besar, tapi ia juga akan menjadi seorang pemimpin yang saleh, seorang pemimpin yang akan membawa rakyatnya berjalan sepanjang jalan Allah. Dalam usianya yang semuda itu sudah nampaklah sifat-sifat Aryo Saroko yang cemerlang. Jauh dari kesombongan dan nafsu membalas dendam, cinta kepada manusia dan kemanusiaan,
serta memandang alam ini dengan penuh cinta kasih pula. Demikianlah setelah mengucapkan kata-kata itu hati Aryo menjadi tentram. Tapi bersamaan dengan perasaan itu tubuhnya mulai terasa betapa penat dan sakitnya. Tulang-tulangnya terasa berderak-derak patah, serta sendi-sendinya seperti terlepas. Luka di lengan serta lambungnya menjadi pedih sekali. Cambuk uling telah menyobek kulitnya, di samping itu lehernya pun terasa nyeri. Bekas-bekas cambuk uling kuning masih meninggalkan goresan merah. Meskipun demikian, Aryo Saloka berusaha untuk melupakan semua sakit yang dideritanya. Tetapi suatu pekerjaan yang berat, bahkan sangat berat, telah diselesaikan. Melenyapkan uling putih dan uling kuning sekaligus. Kemudian taulah dia bahwa Maiso Jenarlah yang telah menolongnya ketika ia pingsan di tengah-tengah telaga setelah ia bertarung melawan uling kuning. Gurunya datang tepat pada saatnya, yang kemudian menyambarnya dan menariknya ke tepi. Kalau saja Maiso Jenar terlambat beberapa saat, mungkin ia pun telah binasa seperti uling kuning. Ketika orang-orang yang mengerumuninya mengetahui bahwa keadaannya telah berangsur baik, maka satu demi satu mereka meninggalkan tempat itu. Yang tinggal kemudian hanya beberapa orang saja: Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Roro Wilis Widuri, Wonomerto, dan Wirodopo. Dengan pertolongan beberapa orang, Kebu Kanigoro mendapatkan beberapa macam daun-daunan serta akar-akar yang diperlukan untuk mengobati luka Aryo. Untunglah bahwa dalam beberapa hal Kebu Kanigoro telah belajar pada Panembahan Ismoyo, sehingga dengan cekatan ia dapat mengobati luka-luka itu. Berapa saat kemudian nampaklah keadaan Aryo Saloka berangsur baik. Bahkan kemudian ia sudah dapat tidur. Dengan demikian ia dapat beristirahat lahir dan batin. Demikianlah untuk beberapa hari Aryo perlu beristirahat benar-benar untuk menyembuhkan luka-lukanya serta memulihkan tenaganya. Sebab setelah ia bertempur mati-matian, terasa seolah-olah tenaganya telah terhisap habis. Dalam saat-saat itu Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro telah berusaha menjadikan orang-orang gedangan lebih masak lagi. Sebab untuk seterusnya tidaklah selalu Maiso Jenar, Aryo Saloka dan Kebu Kanigoro akan dapat berada di tempat itu. Meskipun menurut perhitungan Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro, musuh tidak akan datang kembali. Orang-orang yang berkepentingan langsung dengan daerah gedangan telah binasa. Sedangkan Laskar Pamingit menurut dugaan Maiso Jenar tidak akan segera kembali. Mereka pasti harus mempertimbangkan kekuatan yang ada di daerah kecil ini. Mereka pada saat-saat yang lalu pasti tidak akan menduga bahwa di daerah ini ada orang-orang seperti Kebu Kanigoro dan bahkan orang yang berjubah abu-abu yang tanpa diduga-duga datang. Setelah Aryo sudah pulih kembali kesehatan serta tenaganya, maka mulailah mereka mempertimbangkan apa yang akan dilakukan kemudian. Menurut pertimbangan Kebu Kanigoro, maka yang sebaik-baiknya adalah menghadap Panembahan Ismoyo dan melaporkan apa yang telah terjadi serta menyatakan keselamatan diri. Demikianlah kemudian mereka terpaksa minta diri kepada orang-orang gedangan. Setelah mereka mengalami suka duka bersama, berjuang bersama, tentu saja orang-orang gedangan menjadi kecewa atas perpisahan itu. Tapi perpisahan itu harus terjadi sebagaimana matahari akan tenggelam pada senja hari setelah sehari penuh sinarnya memancar permukaan bumi. Demikianlah pula setiap pertemuan pasti akan diikuti dengan perpisahan, cepat atau lambat. Karena tak ada sesuatu yang kekal di muka bumi ini, setiap kali selalu ada perubahan-perubahan dan putaran-putaran peristiwa. Seperti berputarnya bola bumi sendiri, sekali sebagian wajahnya menjadi terang benderang karena cahaya matahari,
tapi sekali menjadi gelap oleh bayangannya sendiri. Kepada orang-orang gedangan, Maiso Jenar mencoba untuk menjelaskan hal itu. Kemudian katanya mengakhiri, karena itu selagi kita berada di tempat yang terang, janganlah kita bersombong diri, janganlah kita menganggap bahwa di sana ada dunia yang gelap, yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak berhak menikmati terangnya sinar matahari. Tetapi dalam keadaan demikian, kita justru harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih berkesempatan untuk memandang udara yang cerah. Sebab pada saat yang lain kita pun akan sampai pada daerah yang kelam. Pada saat yang demikian kita harus berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menerangi hati kita menjelang masa depan yang cerah. Akhirnya Maiso Jenar, Kebukanegoro, Roro Wilis, Aryo Saloko, Endang Widuri, dan Wonomerto terpaksa dilepas pergi. Meskipun dengan berat hati, meskipun demikian, mereka berkesempatan untuk mengadakan sekedar selamatan perpisahan, meskipun sederhana. Demikianlah ketika cerahnya matahari pagi sedang memercik di atas dedaunan, berjalanlah sebuah rombongan yang kecil meninggalkan desa Gedangan menuju pebukitan Karangtumoritis. Sepanjang jalan tidaklah banyak yang mereka percakapkan, sebab kepala mereka masing-masing dipenuhi oleh kenangan-kenangan atas peristiwa yang baru saja terjadi. Tapi tidaklah demikian dengan Maiso Jenar dan Aryo Saloko. Selain kenangan-kenangan yang sekali-kali membayang di dalam ingatannya, mereka juga berangan-angan tentang masa depan, tentang Sawung Sariti beserta ayahnya Ki Ageng Lembusoro, tentang daerah perdikan Banyu Biru, dan yang tidak kalah pentingnya, tentang pusaka-pusaka Demak Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten. Dengan ditemukannya kedua keris itu, maka banyak hal yang sekaligus dapat diurai. Bab keadaan Ki Ageng Gajah Soro pun sebagian tergantung pada keris-keris itu. Yang juga terlintas dalam otak Maiso Jenar adalah cara penyelesaian yang cepat-cepatnya mengenai Banyu Biru. Tidak sepantasnya kalau Aryo Saloko masih harus menyembunyikan diri terus-menerus. Karena itu bagi Maiso Jenar, baiknya Aryo Saloko yang datang ke Banyu Biru dan dengan berterus terang menyatakan diri sebagai pengganti ayahnya, kepala daerah perdikan Banyu. Tetapi pelaksanaan rencana itu haruslah diolah semasak-masaknya, sebab setiap kesalahan akan dapat menimbulkan akibat yang sama sekali tidak diharapkan. Demikianlah rombongan kecil itu berjalan menyusur jalan-jalan pegunungan dengan tenangnya. Sekali-kali mereka harus meloncat-loncat di atas batu-batu padas. Dan dengan demikian mereka telah mengejutkan burung-burung liar yang sedang bertengger di atas karang-karang terjal yang menjorok di tebing-tebing pegunungan. Pada saat rombongan kecil yang terdiri dari Kebukanegoro beserta putrinya, Endang Widuri, Maiso Jenar, Roro Wilis, Aryo Saloko, dan Wonomerto sampai di Padepokan Karangtumoritis, mereka melihat Panembahan Ismoyo sedang duduk dikerumuni beberapa orang cantrik. Agaknya Panembahan sedang bercakap-cakap atau bercerita tentang suatu hal yang sangat menarik. Sebab tidaklah lazim Panembahan Ismoyo memberi wejangan dan pelajaran dengan cara yang demikian. Ketika salah seorang cantrik melihat kedatangan rombongan itu serta memberitahukan kepada Panembahan Ismoyo, maka dengan tergopoh-gopoh Panembahan tua itu berdiri dan menyambut. Dipersilahkannya rombongan itu duduk pula bersama-sama dengan para cantrik. Yang pertama-tama ditanyakan adalah keselamatan mereka yang baru saja datang menghadap. Kebukanegoro lah yang mewakili menjawab setiap pertanyaan Panembahan Ismoyo serta menyampaikan bakti bersama. Panembahan Ismoyo mendengarkan semua cerita Kebukanegoro dengan penuh perhatian. Kata demi kata seolah-olah dicerna kembali dalam otaknya untuk dapat menangkap saripatinya. "Syukurlah kalau demikian," katanya kemudian.
namun wajahnya nampak muram. "Karena pengestu Panembahan," jawab Kebu Kanegoro. "Sebenarnya aku telah mendengar apa yang terjadi di Gedangan. Dari tembang rawat-rawat Bakul Sinambiworo, juga seorang cantrik yang sedang turun untuk menukarkan hasil pertanian kami. Mendengar pula cerita tentang pertempuran yang terjadi di Gedangan." Panembahan Ismoyo berhenti jenak. Wajahnya yang muram itu menatap dengan tajam ke arah mata Kebu Kanegoro yang kemudian menundukkan kepalanya. "Dan aku mendengar pula," sambung Panembahan Ismoyo, "bahwa pada kedua belah pihak jatuh korban." "Ya," jawab Kanegoro pendek sambil masih menekurkan kepalanya. "Dalam setiap perselisihan dan kekerasan akan jatuh korban," sambung Panembahan Ismoyo bergumam seperti kepada dirinya sendiri. "Besar atau kecil seperti apa yang baru saja terjadi." Sekali lagi Panembahan tua itu berhenti menelan ludahnya, lalu kemudian ia berkata kepada salah seorang cantrik, "Kenapa belum kalian sajikan minuman untuk para tamu kita?" Seorang cantrik segera berdiri dan pergi ke belakang untuk menyiapkan minuman bagi rombongan yang memang kehausan itu. Setelah mengucapkan kata-kata, Panembahan Ismoyo tidak meneruskan kata-katanya. Bahkan kemudian nampaklah ia menundukkan wajahnya. Agaknya ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Yang melihat hal itu tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata. Meskipun hati mereka diliputi oleh berbagai pertanyaan, namun mulut mereka terkatup rapat. Baru beberapa saat kemudian Panembahan tua itu berkata, "Anak-anakku semua, baru saja aku memperkatakan Angger Arisaroko. Aku dengar bahwa Angger mengalami peristiwa yang hampir menyeretnya ke dalam kesulitan." Arisaroko membungkukkan badannya dan dengan hormatnya ia menjawab, "Benar Panembahan, tetapi Tuhan yang Maha Murah telah membebaskan aku dari cengkeraman maut." Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya lirih, "Angger baru saja memperkatakan dengan para cantrik peristiwa seperti apa yang terjadi atas daerah Perdikan Banyu-Biru itu telah berulang kali terjadi dalam lingkungan yang besar dan dalam lingkungan yang lebih kecil. Pertentangan yang terjadi di antara keluarga sendiri." Panembahan Ismoyo berhenti saat seolah-olah hendak menunggu sampai kata-katanya meresap ke dalam otak bocah itu. Kemudian ia meneruskan, "Baru saja aku bercerita kepada para cantrik cerita tentang masa-masa lalu yang pernah aku dengar dari mulut ke mulut, atau yang pernah aku baca dari lontar-lontar. Keretakan demi keretakan, perselisihan demi perselisihan, dan pertempuran demi pertempuran telah berulang kali menusuk jantung kita sendiri. Usaha yang telah dikerjakan dengan bekerja keras dan penuh keprihatinan akhirnya dihancurkan oleh ketamakan dan pemanjaan nafsu. Kisah tentang kebesaran Baginda Airlangga di Jawa Timur adalah satu di antaranya. Dengan susah payah Baginda Airlangga berusaha untuk membina persatuan dan seluruh kerajaannya. Dibekali dengan sakit dan lapar, dengan mesurogo di sepanjang bukit dan hutan, sehingga oleh Empu Kanwa Baginda dipersamakan dengan Arjuna dalam kakawin Arjuna Wiwaha. Tetapi yang kemudian terpaksa membagi daerah yang dengan susah payah disatukan itu menjadi dua. Sebenarnya bukanlah peristiwa yang paling menyedihkan di dalam hidupnya, tetapi lebih daripada itu, pewaris-pewarisnya ternyata telah menyobek-nyobek dada sendiri, terutama Janggala, yang semakin lama menjadi semakin surut dan akhirnya lenyap dari percaturan sejarah. Sedang Kediri agaknya masih dapat bertahan lebih lama lagi. Namun negara ini pun mengalami peristiwa yang sama
Baginda Jayabaya terpaksa harus berperang melawan Kadang sendiri, yaitu Jayasabha. Tapi apa yang mereka dapatkan dari perselisihan-perselisihan itu? Kediri pun semakin lama semakin surut, dan hanyutlah Kediri pada zaman Baginda Kertajaya, dilanda oleh kekuatan yang tumbuh dari lingkungan yang tak dapat diketahui. Kenarok yang kemudian bergelar Raja Sang Amurwa Bumi. Tetapi kekuatan ini pun kemudian terpecah belah. Pertengkaran-pertengkaran timbul. Golongan yang satu melawan golongan yang lain. Pengikut Anusapati dari daerah Tunggulametung melawan golongan Tohjoyo dari daerah Sang Amurwa Bumi dengan istrinya yang kedua Ken Umang. Juga mereka tidak mendapatkan sesuatu dari pertengkaran ini kecuali kelemahan dan mendorong diri sendiri ke tepi jurang keruntuhan. Ketika golongan-golongan itu telah tidak lagi saling berdesak-desakan, datanglah Kertanegara. Tapi tanpa disangka-sangka, di dalam tubuh kekuasaan Kertanegara terdapat Arda Raja yang membantu kekuatan dari luar untuk menghancurkan Singosari. Juga Singosari kemudian runtuh. Setelah itu lahirlah Majapahit dengan megahnya. Kesatuan dan persatuan dapat dibina dengan cucuran keringat Sang Mahapatih Gadhah Mada. Karena itulah Majapahit menjadi mercusuar dari negara-negara yang terserak-serak, dari Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, dan banyak daerah-daerah lagi. Juga dengan negara-negara tetangga, Siangka, Dharmanagari, Campa, Kamboja, dan masih banyak lagi. Sekali lagi Panembahan Ismoyo berhenti untuk saat. Aryo mendengar cerita Panembahan Ismoyo itu dengan penuh perhatian. Berapa dari cerita itu pernah didengarnya dari gurunya, namun kali ini rasa-rasanya cerita itu lebih meresap daripada yang pernah didengarnya. Panembahan Ismoyo meneruskan, tetapi Majapahit pun kemudian menjadi surut sepeninggal Gajah Mada dan Baginda Yamwuruk. Majapahit seolah-olah kehilangan alas. Perang yang timbul di antara keluarga sendiri semakin mempercepat kehancurannya. Perang saudara yang menyedihkan terjadi ketika Blambangan tidak mau tunduk lagi. Sebab Adipati Blambangan merasa berhak pula atas tahta Majapahit akibat perang saudara yang disebut Perang Paregreg. Inilah maka Majapahit benar-benar telah menghancurkan diri sendiri. Sebab setelah itu kerajaan besar yang telah mengalami perang saudara selama 5 tahun benar-benar telah lumpuh dan tidak mampu mengembangkan sayapnya kembali. Raja-raja yang ada kemudian sama sekali tidak berarti. Adipati-adipati dan bupati-bupati kemudian lebih senang memisahkan diri dan mendirikan negara-negara kecil yang terpecah belah. Dalam pada itu bangkitlah kemudian kerajaan Demak. Nah, dalam hal ini anak Mas Maisojenar akan lebih banyak tahu daripada aku. Namun satu hal yang sekarang sangat mencemaskan kebesaran Demak pun agaknya terganggu. Dua garis keturunan yang aku dengar sekarang ini sedang dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Garis keturunan Sultan Trenggono dan garis keturunan Sekar Sidolepen. Panembahan Ismoyo mengakhiri ceritanya, pandangan matanya yang lunak beredar dari wajah satu ke wajah yang lain. Jangan mereka yang mendengarkan cerita itu dengan cermatnya mengikuti setiap persoalan, apalagi Maisojenar dan Kebu Karigoro. Mereka tidak mendengar kisah itu sebagai kisah melulu, kisah yang harus disesali, bahwa hal-hal yang menyedihkan itu telah terjadi. Tapi lebih daripada itu, masa yang lampau itu hendaknya menjadi cermin atas masa datang. Perpecahan demi perpecahan, perselisihan demi perselisihan antara keluarga sendiri,
Dan itu terjadi sekarang, ya sekarang ini. Dan ini mengancam keselamatan kerajaan Demak.